Nah berikutnya Ibu Tuti Alawiyah, betul ya? Waduh, ini legend nih namanya nih. Oke Ustazah, silakan Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Al-Furqon Harapan Jaya Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita menyampaikan kepada anak kita atau keluarga kita tentang kesuksesan anak dari orang lain yang sukses dalam pendidikan atau ketaatan dalam beragama kepada anak kita, tapi anak kita tidak merasa itu dibanding-bandingkan. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan silakan Ustaz Said Kutub. Baik, Ustazah Tuti Alawiyah ya. Masya Allah. Jadi beliau ini namanya kebetulan sama dengan nama mantan saya, bukan. Kakak saya yang kedua, ibu seneng banget kayaknya. Buang mantan pada tempatnya Bu, ya. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menarik ya, karena memang mungkin di antara kita sudah mencoba atau kita juga sering merasakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dibandingkan dengan orang lain senang atau enggak? Ini macam-macam ya jenisnya ya. Kalau pujian buat kita senang ya. Tapi biasanya yang namanya dibandingin tuh kita biasanya yang bagus apa yang kurang? Ya Allah, kayak dendam banget Bu ya. Siapa sih Bu suaminya Bu? Ya Allah. Ya. Kamu tidak seperti si ini dan sebagainya. Ini juga saya rasakan ya. Kalau anak saya menyaksikan, saya sampaikan ke anak saya Bu. Jadi istri saya 4 Bu. Anaknya. Ya. Masih koma ya, masih koma nih. Ini anak saya yang kedua Bu, namanya Uwais Khorni El Fawas. Nah beliau ini salah satu anak saya yang saya sering bandingin dengan yang lain. Ya, kamu seperti fulan, semangat belajar, semangat menghafal, usia kamu udah mulai naik ya, sekolah kamu juga sudah naik dan sebagainya, harus ditingkatkan. Nah, ini respon dari anak saya beda-beda kan Bu ya, ada yang senang atau enggak senang. Tapi kebanyakan biasanya gimana Bu? Nggak suka ya? Biasa aja Bu ya. Jadi kita harus mengetahui juga anak kita atau keluarga kita, saudara kita dan sebagainya. Kita kadang gampang kesinggung ya Bu ya. Kalau kita bicaranya mungkin baik-baik dengan lemah lembut, hati orang kan harus pakai lemah lembut, betul nggak? Ibu suka dikasarin nggak? Walaupun ibu makhluk halus atau makhluk kasar? Makhluk halus nggak kelihatan dong, ya. Coba di belakangnya jangan-jangan punggungnya bolong lagi, sundel bolong lagi, bukan ya? Nah jadi kita dengan lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah kepada Firaun. Sejahatnya manusia, sekejamnya manusia, membunuh anak-anak dan sebagainya diabadikan dalam Quran. Tapi Allah mengutus 2 nabi sekaligus untuk dakwah dengan qaulal layyina, lemah lembut. Itu pelan-pelan hati anak-anak kita nih, perasaan semua sekarang. Apalagi ibunya, betul nggak? Apalagi suaminya dan sebagainya. Kita harus pelan-pelan ini. Kalau memang dia nggak suka, kita dengan lemah lembut, kamu suka nggak kalau ayah, abi membandingkan kamu dengan yang lain? Kalau dia nggak suka, jangan dibandingin. Kalau lebih baik supaya anak kita berprestasi, pindahin dengan kisah-kisah dalam Quran, kisah-kisah dalam sahabat atau orang-orang soleh terdahulu. Atau orang yang jauh dari kita Bu, biasanya dia nggak terlalu kesinggung Bu. Kalau teman sekelas, tetangga, saudara, biasanya kesinggung nggak Bu? Contoh nih Bu ya, Bu, ibu mau sukses nggak anaknya Bu? Jadi penghafal Quran, namanya Muhammad Najah, usia mungkin sekarang 13 sampai 15 tahun. Yang sudah divonis lumpuh otak, tahu ya Bapak Ibu ya, yang kemarin ibundanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Dia hafal Quran, hafal terjemahan Quran, hafal ayat, posisi, semuanya luar biasa. Padahal sulit bicara, sulit berdiri, sulit menulis, tapi interaksi sama Qurannya hebat. Nah, masih kamu kalah dengan dia. Dia orang terbatas saja, hebat. Apa perlu kita lumpuh otak dulu baru kita semangat belajar Quran? Betul nggak Bapak Ibu?
Dulu pada saat COVID ini banyak masjid-masjid musola yang memang dilarang, khawatir nular, betul nggak? Akhirnya enggak, kita harus tetap semangat sholat. Nggak boleh. Sekarang masjid dibuka 24 jam, nggak ada yang datang. Apa perlu di covidin dulu nih? Baru nanya-nanya masjid musola. Akhirnya masjid yang di komplek muazinnya azannya jam 9 pagi. Kenapa? Marah-marah tuh jamaah pada datang. Kenapa azan sekarang? Tadi saya panggil subuh nggak ada yang datang, ya. Akhirnya jam 9 pagi. Intinya adalah apa mesti kita seperti itu dulu. Nah, contoh-contoh orang lain yang mungkin dia nggak menyinggung perasaan. Kalau anak ibu nggak tersinggung silahkan. Tapi kalau tersinggung ganti dengan yang lain. Nah, kita harus fokus diri kita dulu, Bu. Ibu bapak pengen nggak anaknya soleh dan soleh? Mau nggak bapak ibu? Mau. Nama anaknya Ahmad ganti soleh. Namanya Maryam ganti soleh, soleha. Jadilah Upin Ipin, ya. Soleh dan soleha. Intinya kalau dalam Quran konsepnya, kalau anak kita pengen soleh dan soleha, dimulai dari orang tua yang soleh dan soleha. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Ibu pengen anaknya baik, nih perbaikin. Jadi saya cerminannya saya dulu, Bu. Saya nerima nggak kalau dikasih masukan orang lain? Kalau saya dibandingin orang lain, kayak saya suka nggak? Kalau anak kita suka, seneng, lanjutkan. Kalau nggak seneng, jangan, Bu. Kita fokus diri kita dan keluarga kita, insya Allah anak kita berprestasi, Bu. Amin, amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Said Kutub. Nah, pemirsa masih ada 2 segmen lagi. Nah, mungkin di antara para jamaah bisa bercerita, mungkin sebagai korban dibanding-bandingkan, mungkin bisa bercerita dengan guru-guru kita. Nah, insya Allah nanti guru-guru kita akan menjelaskan bagaimana ketika kita dibanding-bandingkan. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh guru kita, membanding-bandingkan untuk memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.